respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Penyebaran agama Islam di Madinah sangat pesat. Mereka kebanyakan dari suku Aus dan Khazraj. Awalnya, orang Yahudi menerima kedatangan Nabi SAW. Karena sekutu mereka, suku Aus dan Khazraj, sudah tidak membutuhkan bantuan mereka lagi, akhirnya orang Yahudi memusuhi umat Islam. Mereka bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy untuk menghancurkan Islam. Akibatnya, terjadi peperangan. Perang Badar. Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada tahun 624 Masehi. Sebab terjadinya Perang Badar, ketegangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan. Permintaan Abu Sofyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilah yang sedang dalam perjalanannya pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Berita tentang pencegatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sofyan diterima oleh Abu Jahal. Lalu dia naik pitam dan mengirim pasukannya sejumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Di Lembah Badar, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi, peperangan terjadi antara pasukan kafir Quraisy dan umat Islam. Umat Islam berjumlah 313 orang berhasil memenangkan peperangan. Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh. Sementara pasukan Islam 14 orang mati syahid. Perang Uhud. Setelah kalah dalam Perang Badar, kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang kembali. Pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi, mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad SAW mengetahui rencana itu melalui sepucuk surat dari Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi memutuskan untuk keluar kota Madinah, kemudian berangkat dengan 1000 tentara. Baru melewati batas kota, Abdullah bin Ubay dengan 300 pengikutnya membelot dan kembali pulang. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya tiba di Bukit Uhud, menyusun strategi perang. Pasukan ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi oleh 50 pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit tinggi. Ditugaskan untuk membendung pasukan berkuda kafir Quraisy dan tidak meninggalkan tempat dengan alasan apapun. Pada awalnya, pasukan umat Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Pasukan Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Beberapa pasukan pemanah tergoda dan turun dari bukit, menganggap perang sudah selesai. Hanya sedikit pasukan pemanah yang bertahan di bukit. Melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid berputar haluan dan menyerang kembali. Pasukan kafir Quraisy berhasil melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Satu persatu, pasukan Islam berguguran. Nabi SAW mendapat luka berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi dan perang pun selesai.
Dalam perang Uhud, tentara Quraisy terbunuh 25 orang, sementara pasukan Muslim 70 orang syuhada, di antaranya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umar. Perang Khandaq. Perang Khandaq atau Perang Ahzab terjadi tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Yahudi Bani Nazir bergabung dengan pasukan Quraisy Mekah yang terdiri dari kurang lebih 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka bergerak menuju Madinah. Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibangunkan parit besar mengitari perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota. Semua umat Islam termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja sama menggali parit besar. Pasukan kafir Quraisy dan sekutunya gagal menerobos pertahanan umat Islam. Serangan dan pengepukan berjalan berhari-hari, tapi selalu gagal. Hingga akhirnya tenda-tenda mereka roboh dengan angin beserta badai pasir. Pasukan kafir Quraisy membubarkan sekutunya dan kembali ke tempat masing-masing.